Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 60. Ekstra penjagaan. Berani menggoda istriku, akan saya denda 1 miliar. Skylar Kalistin. Waktu libur sekolah sudah berakhir, para murid pelita bangsa sudah memasuki ajaran baru. Begitupun anak S. Castle, sekarang mereka naik ke kelas 12. Sky berjalan menyusuri koridor dengan menggenggam tangan Silva. Ia tidak peduli dengan teriakan para siswi. Ia juga tidak peduli dengan panggilan anak langit. Bahkan saat ia berjalan pun tidak peduli ada siswa-siswi di depannya. Dia tidak akan melepaskan genggamannya dari tangan Silva. Tangan Silva seperti diciptakan hanya untuknya. Minggir. Cowok bertato dengan seragam yang terbuka dan memperlihatkan kaos putihnya itu mengusir semua siswa-siswi yang menghalangi jalannya, sehingga membuat mereka semua minggir dari hadapan Skylar. Skylar masuk ke kelas IPA 1. Dia memilih untuk sekelas bersama Silva dan duduk di sampingnya. Perlakuan manis Skylar terhadap Silva menyita perhatian penghuni kelas 12 IPA 1. Livy and the gang pun masuk, tentu mereka sekelas di IPA 1 kecuali Siska. Dia ada di kelas IPA 2. Anak S. Castle yang lain masuk ke kelas IPA 2 namun tak menemukan Skylar. Gue lihat tadi Sky masuk ke kelas IPA 1, kata Raymond. Mereka pun menghampiri Sky di kelas IPA 1. Semua siswa teriak sebagai fans berat mereka, sementara mereka berjalan dengan coolnya hingga berada di depan Skylar dan mengelilingi mejanya. Sky, ayo masuk, udah mau bel, ajak Atala. Ya udah duduk, jawab Sky tanpa menyahut ajakan Atala. Lah, kita kan di kelas IPA 2, lagian di sini udah penuh, kata Dion. Siapa yang suruh kalian masuk ke kelas IPA 2? Tuh, udah gue siapin tempat duduk kalian. Mulai sekarang kita sekelas dengan Silva, perintah Sky. Serius loh? Alvin meyakinkan. Yes, respon Sky. Lah kan nama kita masuknya di kelas IPA 2, Sky, kata Dion. Ya udah terserah kalian, intinya gue tetap di sini. Akhirnya anak S. Castle pun menuruti perintah dari ketuanya. Sky memang sengaja duduk sekelas bersama Silva agar dia bisa menjaga Silva. Sky, apa ini gak berlebihan? Tanya Silva. Enggak. Sekarang Silva lebih menuruti keinginan Sky. Apapun yang Sky mau, apapun perintahnya, Silva mematuhi tanpa penolakan. Selamat pagi anak-anak. Pak Sanjay masuk di hari pertama sekolah. Sky menatap jengah. Kenapa harus guru absurd yang pertama masuk? Kalian udah kenal saya? Kalau belum, perkenalkan, nama saya Sanjay Wijaya. Guru paling tampan di sekolah, tak ada tandingannya dan satu-satunya, kata Sanjay bertanya dan menjawab sendiri dengan pedenya. Yang mempunyai karismatik dan daya tarik tersendiri, Kalistin mah kalah, imbuhnya dan menyindir pemilik sekolah tersebut. Tempat wisata kali Pak punya daya tarik tersendiri, sahut Sky. Saya memang menarik, bukan begitu Silva? Godanya ke Silva sambil menaikkan kedua alisnya, sengaja memancing Sky. Sontak Sky berdiri dan menatap tajam kepada Pak Sanjay. Apa? Tantang Sanjay. Berani nyebut Silva dan berani godain dia, Bapak akan kena denda 1 miliar. Ancam Sky karena dia tahu Sanjay suka nyeleweng dan menggoda para siswi. Hahaha, lucu kamu. Sanjay tertawa melihat sikap Sky yang terlihat konyol dengan peraturan yang ia buat. Pak Sanjay mulai mengabsen nama semua murid, tapi tunggu. Kok nama aku gak disebut ya? Tanya Silva kepada Sky. Tunggu aja, mungkin paling bawah, sahut Sky. Lalu Pak Sanjay menuliskan nama Silvana Azahra di papan tulis. Tuk tuk tuk. Pak Sanjay mengetuk whiteboard dengan 3 kali ketukan hingga menyita perhatian semua murid. Hadir? Tanya Pak Sanjay santuy. Hadir Pak, sahut Silva mengangkat tangannya. Kalau saya sebut, saya akan kena denda 1 miliar. Aneh bukan? Sindir Sanjay. Sontak semua murid tertawa, begitupun anak S. Castle, mereka tidak heran dengan sikap Sky ke Silva. Sementara Livy malah baper, dia memang belum bisa move on dari mantan terindahnya itu. Cintanya sudah mengakar di hatinya hingga dia sulit melupakan Skylar. Awalnya Sky jengah, tapi tidak lama kemudian dia terkekeh. Baiklah, untuk hari pertama kita main-main dulu, main cinta-cintaan. Astagfirullah, kata Sanjay yang otaknya penuh love. Masih bisa nyebut Pak, sindir Sky. Astagfirullah Skoy, saya ini hamba Allah yang taat, makanya saya nyebut.
Hari pertama santuy dulu, kalau langsung belajar bisa kejang-kejang kalian. Kata Pak Sanjay terkekeh dan diikuti tawa para murid. Kejang-kejang akibat demam cinta ya Pak? Kebanyakan cinta jadi overdosis, sahut Sky. Silva langsung mencubit tangan Sky karena Sky terus meladeni Pak Sanjay hingga arah bicaranya nyeleneh kemana-mana. Hati bapak udah kebal walaupun banyak cinta, nggak bakalan overdosis. Emang kamu baru cinta satu cewek aja bucin angkut. Ceweknya hilang bentar langsung kejang-kejang. Ucapnya tersenyum menggoda. Tawa semua murid. Sky menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak habis pikir dengan guru absurdnya itu dan Silva langsung mengaplak lengan Sky agar suaminya itu diam. Sekarang kalian tulis daftar pelajarannya. Sky, kamu yang nulis. Perintah Pak Sanjay. Gak punya tangan Pak, sahut Sky. Karena tangannya sedang menggenggam tangan Silva. Lah, di mana tangan kamu Sky? Habis diamputasi, kata Sanjay tertawa. Tangannya gak ada Pak, sedang menggenggam masa depan, kata Sky menoleh ke Silva. Masa depan suram, alasan saja kamu ini. Mau peringkatnya diturunkan jadi peringkat 40? Ancam Sanjay terkekeh. Semenjak Sky mendapatkan peringkat, guru-guru selalu meledeknya. Bagaimana tidak, karena Sky sering mendapatkan peringkat terakhir. Jangan Pak, nanti pawang saya kecewa, sahut Sky melirik ke Silva. Pawang kodok, balas Sanjay. Jadi siapa yang mau nulis? Tanya Pak Sanjay. Saya Pak, sahut Livi. Oh si cantik, sini sayang, kata Pak Sanjay mempersilahkan Livi. Sementara Sky menatapnya jengah dengan rayuan Pak Sanjay. Sky lepas dulu, Silva mau nulis, kata Silva. Karena Sky tak kunjung melepaskan tangannya. Biar aku aja yang nulis, pinta Sky. Tapi Sky, shh, bisik Sky seketika Silva langsung diam. Karena Sky tidak ingin Silva capek, akhirnya cowok itu yang menulis daftar pelajaran. Silva mulai menggerakkan tangannya yang kram karena terus-terusan digenggam Sky. Tangannya juga mulai berkeringat. Sky melirik ke istrinya yang berusaha menggerakkan tangannya berkali-kali. Kenapa? Capek? Tanya Sky dan Silva hanya mengangguk. Lalu Sky melepaskan genggamannya dan mengusap telapak tangan Silva. Ia juga menggerakkan jari-jari Silva hingga berbunyi krak. Silva mau minum dulu. Ya udah, lepasin, susah minumnya. Sky melepaskan tangannya. Silva meminum air mineralnya hingga setengah botol. Sepertinya dia sangat haus dan sedikit tertekan karena Sky terus nempel dan tidak melepaskan Silva. Silva mau ke toilet. Sky menoleh ke Silva. Pak, izin ke toilet, teriak Sky. Silahkan. Sky berjalan menuntun Silva untuk menuju ke toilet. Siapa yang mau ke toilet? Tanya Sanjay karena Sky berjalan bersama Silva dan gadis itu berusaha melepaskan tangannya. Silva Pak, jawab Sky. Ya terus ngapain kamu ikut-ikutan? Kan saya mau nganterin Silva Pak. Nggak bisa ngapain kamu? Mau nyebokin dia? Tawa semua murid. Modus tuh Pak, kata para siswa. Saya juga mau ke toilet Pak, kata Sky. Nanti gantian, kata Sanjay sengaja. Sky menatap Silva dan langsung keluar kelas tanpa memperdulikan Pak Sanjay. Woi, Skuy. Alah, modus aja itu anak. Kalian jangan sampai kayak si Skuy bucin dia tuh. Nempel terus sama pawangnya, kata Sanjay terkekeh. Lebay banget sih si Sky, ucap Alia menghadap ke belakang. Iya, perasaan sama Livi gak kayak gitu, sahut Ayu. Livi hanya menyimak saja. Sumpah males banget gue lihatnya. Lo yang sabar ya, bisik Ayu ke Livi. Yang baru saja kembali setelah menulis, Livi membuang nafasnya kasar. Saat di toilet, Sky dengan setia menunggu Silva di pintu bilik toilet. Tidak lama kemudian Silva keluar. Udah? Tanya Sky. Udah, nanti Silva cuci tangan dulu. Saat Sky mengeluarkan tangannya berniat menggenggam tangan Silva. Sky, Silva berasa kayak hamil deh. Kamu hamil? Tanya Sky berbinar. Yeay, enggak lah, belum. Lagian siapa yang hamil Silva? Honeymoon aja belum, masa hamil? Pikirnya. Oh iya, astaga. Silva berasa kayak orang hamil, dijagain terus sama Sky, ujar Silva. Ya nggak apa-apa dong, bagus kan biar kamu nggak dalam bahaya. Tapi lebih nggak sih? Kayaknya terlalu berlebihan deh. Enggak. Mereka pun kembali lagi ke kelas. Di hari pertama sekolah ini tidak belajar, mereka hanya perkenalan saja sambil ngobrol-ngobrol santai. Bel istirahat pun berbunyi. Semua murid keluar kelas, ada yang ke kantin, ada juga yang nongkrong.
Silva dan Sky juga ke kantin, dikawal anak eskastel tentunya. Sky, Silva mau nyamperin Ririn ya di kelas IPA 2? Oke. Silva menggenggam tangan Ririn dan langsung ditatap tajam oleh Sky membuat Ririn takut dan refleks melepaskan tangan Silva. Lalu Silva meraih tangan Ririn lagi dan Sky langsung melepaskan tangan Ririn dan diganti dengan tangan Alvin. Setelah itu, Sky berlalu menuntun Silva. Alvin menoleh ke Ririn. Ia nyengir dan menunjukkan barisan giginya. Ririn malah salting dan jantungnya berdetak lebih kencang. Refleks Ririn langsung melepaskan tangannya dari Alvin, begitupun Alvin. Sorry, oi tungguin gue. Alvin pun menyusul Sky dan yang lain. Sementara Ririn mengatur jantungnya yang hampir loncat. Nanti pulang sekolah ikut aku ya? Ajak Sky. Kemana? Ada pokoknya, kamu nurut aja. Sky melajukan mobilnya hingga membelah jalan. Entahlah mau mengajak istrinya kemana cowok bertato itu. Sky bisa lepasin dulu nggak tangannya? Silva capek. Tangan Silva kram. Sky pun melepaskan tangannya dari tangan Silva. Gadis itu mengelap telapak tangannya pada rok abu-abunya. Nggak ada kumannya kok, aman. Kata Sky salah paham saat melirik ke arah tangan Silva. Ah, bukan gitu, tapi keringetan. Ralat Silva dan Sky fokus lagi menyetir sambil menggigit percingnya. Kita mau kemana sih Sky? Tanya Silva. Nanti kamu juga akan tahu. Lalu Sky mengambil kartu nama di sakunya dan ia melihat kartu itu sekilas dan ia masukkan lagi di saku bajunya. Mobil sport itu berhenti di sebuah tempat, namun baru saja dia masuk, tempat itu ditutup dan diberi tanda ilegal. Sky berniat mendatangi sebuah klinik besar yang di dalamnya melakukan operasi organ dan mempunyai berbagai macam organ di sana. Loh Pak, kenapa tempatnya ditutup? Tanya Sky. Tempat praktek ini ilegal. Banyak yang sudah menjadi korbannya karena mereka tidak memiliki izin yang sah. Pasti kamu salah satu korbannya ya? Sebaiknya kamu jangan kesini, kena tipu kamu. Para petugas itu mengingatkan Sky bahwa tempat itu ilegal. Astagfirullah. Sky nyebut. Kenapa Sky? Ini tempat apa? Tanya Silva. Maafin aku Silva. Aku berniat untuk melakukan transplantasi ginjal untukmu. Aku dapat rekomendasi dari seseorang bahwa tempat ini bagus. Tapi ternyata aku kena tipu. Bodoh. Sky merutuki dirinya. Mudah sekali dia percaya cuman karena dia maksa ingin mengembalikan ginjal istrinya agar lengkap. Sampai dia tidak berpikir dulu dan mencari informasi terkait klinik itu. Seminggu sebelumnya, Sky sedang berada di sebuah supermarket untuk membeli kebutuhan rumah. Lalu dia duduk di depan supermarket sambil melamun. Hingga ada laki-laki yang memakai jas serba hitam yang menghampirinya dan menanyakan kenapa dia melamun. Akhirnya Sky menceritakan bahwa dia sedang mencari pendonor untuk istrinya dan laki-laki yang berjas hitam itu memberikan kartu alamat klinik tempat organ yang bagus. Dan Sky menerimanya. Astagfirullah Sky, kita hampir kena tipu. Untung saja Silva belum melakukan transplantasi. Sky langsung membawa Silva ke pelukannya. Dia tidak peduli walau dilihat orang, toh dia istrinya. Maafin aku ya. Gak apa-apa Sky. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi kita. Ucap Silva. Sudahlah Sky, yang ikhlas. Biarkan saja ginjal Silva tidak lengkap. Yang penting Silva sehat dan baik-baik saja. Iya Silva, aku ikhlas. Tapi kalau nanti aku menemukannya, kamu mau ya? Kata Sky berusaha ikhlas walaupun dia masih belum terima wanita kesayangannya harus memiliki satu ginjal. Ridho? Tanya Silva malu. Ridhoku selalu bersamamu Silva tanpa kau minta. Kata Sky dan Silva tersenyum. Tapi tahu kan apa kuncinya? Tanya Sky. Harus izin ke Sky. Jawab Silva malu karena masalah sebesar kemarin dia sangat ceroboh hanya karena satu nyawa. Pintar. Mencolek hidung Silva yang tertutup cadar. Ya udah, yuk kita pulang. Ajak Sky, namun Silva memperhatikan kartu nama yang sedari tadi Sky pegang. Itu apa? Tanya Silva. Oh ini, alamat klinik yang dikasih orang itu ke aku Sil. Ujar Sky. Boleh Silva lihat? Sky pun memberikan kartu itu ke Silva dan Silva membaca tulisan yang tertera terdapat nama klinik Jeffrey. Seperti tidak asing namanya, tapi siapa? Di mana aku pernah mendengarnya? Gumam Silva. Ah apa Sil? Tanya Sky. Enggak Sky, ayo kita pulang. Silva memasukkan kartu itu di saku bajunya dan mereka pun pulang dari sana. Mulai sekarang Sky maupun Silva menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan dengan porsi yang cukup, rajin olahraga sebelum berangkat sekolah, tidak jajan sembarangan,
Bahkan mereka sering banyakin minum air putih dibandingkan air yang bersoda. Skylar juga sudah tidak meminum alkohol lagi karena Silva melarangnya. Bahkan Sky membuat peraturan ketat di rumahnya. Rumah harus selalu bersih, langsung mencuci piring yang kotor karena biasanya Sky membiarkan bekas makanannya berserakan. Ada kelas weekend untuk Silva tentang kesehatan dengan membawakan dokter terbaik rekomendasi Kalisten. Dokter itu hanya dibayar untuk mengajarkan Silva tentang kesehatan dan Silva mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengatasi hipertensi, mengatasi preeklamsia, dan lainnya tentang masalah ginjal. Walaupun ginjal Silva tidak bermasalah, tapi tetap tujuannya adalah menjaga kekuatan satu ginjal Silva. Sky, jangan lari-lari, jalan-jalan aja, kata Silva saat Sky berlari saat olahraga. Udah ayu, makin ayu, kata Sky memuji Silva yang semakin hari semakin lembut, terlebih jalannya yang semakin hati-hati. Iya, ternyata karena Silva risih sama ginjalnya. Sahut Silva bercanda dan diikuti tawa Sky. Sky, Silva pengen beli bubur di sana. Tunjuknya pada penjual bubur di pinggir jalan. Ayo. Saat Sky membeli bubur, banyak ibu-ibu kompleks di sana. Banyak yang berbisik tentang penampilan Sky karena pria itu bertato pakai anting, percing, bahkan ada yang risih dengan Sky. Bang, buburnya 2, yang satu dicampur pakai sambal juga yang banyak, sekalian satenya 5. Yang satu lagi buburnya aja pakai kecap udah. Imbuhnya. Sky, ih gimana sih? Keluh Silva. Apa? Masa punya Silva bubur pakai kecap doang? Gak mau. Dicampur kayak Sky, terus pakai sambal sedikit biar ada rasanya, kata Silva. Gak boleh pakai sambal, nanti perutnya sakit. Udah yang biasa aja. Emangnya Silva baby apa? Kan yang baby itu Sky. Seharusnya Sky yang buburnya aja pakai kecap, ejek Silva. Babynya udah gede, udah bisa makan sambal dan aman, sahut Sky terkekeh. Bang, ganti dicampur semuanya, tapi gak pakai sambal. Jangan pakai daun bawang juga, ralat Sky. Dengarkan bang pesan sang bidadari, kata Sky. Siap, sahut si abang. Lebay, sembur Silva. Mereka mulai memakan buburnya sampai habis sembari melihat pemandangan. Banyak ibu-ibu yang sedang berjalan sambil menggendong bayinya. Ada juga yang membawa anak kecil untuk membeli bubur ayam. Walaupun Silva menepis semua hal buruk, tapi tetap ada kecemasan dalam hatinya tentang memiliki bayi. Namun dia berusaha yakin, ada Allah. Kun fayakun, jika Allah sudah berkehendak, maka jadilah. Batin Silva. Udah yuk Sky, takut telat ke sekolah, ajak Silva. Mobil sport berwarna hitam memasuki sekolah Pelita Bangsa. Atapnya yang terbuka menambah ketampanan seorang Skylar Kalisten, tentu bersama bidadari cantiknya yang selalu ia jaga. Awas hati-hati. Sky meraih tangan Silva membantunya turun dari mobil, membuat kaum hawa dibuat iri oleh perlakuan manis Skylar terhadap istrinya. Makasih suamiku, ucapnya membelankan suaranya saat menyebut suamiku. Mobil Sky bagus ya. Silva memuji mobil sport hitam milik suaminya dan Sky hanya tersenyum. Kamu tahu nggak cita-citaku selain ingin membahagiakanmu? Tanya Sky. Enggak. Aku ingin seperti Bapak B.J. Habibie. Aku ingin menjadi perancang mobil dan motor. Bapak B.J. Habibie kan perancang pesawat, bukan mobil. Itu B.J. Habibie. Kalau aku sebagai perancang mobil, nanti akan aku buatkan mobil untuk muter mewah, termahal, dan limited edition hanya ada satu-satunya di dunia ini karena aku membuatnya hanya untuk kamu. Ungkapnya tentang cita-citanya. Amin. Semoga Allah mengabulkan semua cita-citamu itu suamiku. Doa Silva. Amin. Doain aku terus ya, supaya aku bisa membangun sirkuit balap buat kamu. Bisik Sky. Buat apa Silva? Ucapnya terkekeh. Aminin dulu dong. Iya, amin. Sky tersenyum lebar. Berarti Sky ingin menjadi insinyur otomotif? Tanya Silva sambil berjalan menyusuri koridor. Tentu Sky selalu menggenggam tangan istrinya. Iya, bersiaplah menjadi istri seorang insinyur, kata Sky. Gak pengen jadi CEO tampan, kayak Raya yang sukses seperti Bapak kau? Goda Silva. Enggak, aku punya jalan sendiri. Kecuali kalau perusahaan Papa mau diganti menjadi industri wiring harness. Jawab Sky. Amin. Semoga Allah mewujudkan keinginan Sky. Setelah Sky mengantar Silva ke kelas, dia keluar lagi menemui anak es kastel sambil membawa tentengan di tangannya. Woi, apa tuh Sky? Tanya Alvin. Nih, pegang satu-satu. Sky memberikan air mineral kepada anak es kastel.
Buat apa, Sky? Tanya Atala. Buat Silva. Sontak semua anak es kastel saling melempar pandangan. Mulai sekarang kalian semua harus selalu membawa air minum untuk Silva. Gue minta kalian memberikan pengawalan yang ketat, menjaga dan melindungi Silva dimanapun kalian melihatnya. Terkecuali ada aku di sampingnya, ngerti? Perintah Sky. Kita harus menjaga Silva. Kalian cukup menjaganya dari jauh karena ada aku sebagai suami dan pelindungnya dari dekat. Imbuhnya. Ingat, kalian harus selalu membawa air minum ini buat jaga-jaga kalau kalian lihat Silva. Ya elah Sky, over banget. Lagian Silva kenapa? Tanya Alvin. Silva habis operasi transplantasi ginjal. Jawab Sky. Hah? Respon anak es kastel terkejut. Serem amat, kata Alvin. Intinya kita harus ekstra penjagaan terhadap Silva. Tandasnya. Ke toilet juga harus dijaga Sky. Ucap Dion. Jangan macam-macam lo Yon. Kalau enggak gue bunuh lo. Ancam Sky. Atala seperti bertanya-tanya, belum puas dengan jawaban Sky karena dia ingin penjelasan yang lengkap. Silva batuk-batuk di kelas. Sontak kelima anak es kastel itu menyodorkan botol air mineral ke Silva, membuat Silva melongo menatap satu persatu botol air mineral di hadapannya. Ada, ucapan Silva mengayun lembut sambil menunjukkan botol minumnya. Pelan-pelan minumnya, awas keselak, kata Sky. Anak es kastel kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Silva beruntung banget diperlakukan istimewa oleh Sky. Lagi-lagi Livy membatin dan menjatuhkan wajahnya ke meja dan memalingkan wajahnya agar tidak melihat pemandangan di depannya. Ekstra penjagaan untuk Silva terus berlanjut hingga bel istirahat. Sky, Silva mau nyamperin Ririn. Anak es kastel pun ikut menunggu Silva di depan kelas IPA 2. Ada yang bersandar di tembok, ada yang memasukkan kedua tangannya di saku celana, ada yang menyilangkan tangan di dadanya. Udah? Tanya Sky saat Silva keluar bersama Ririn. Iya yuk, ajak Silva berlalu menuntun Ririn. Sayang, refleks Sky memanggil Silva dengan sebutan sayang. Silva tunggu. Cegah Sky panik saat Silva menuruni tangga. Awas hati-hati, kata Sky mulai menuntun Silva. Silva benar-benar tidak enak kepada Ririn. Namun Ririn yang mengerti langsung melepaskan tangannya dari Silva. Anak es kastel berjalan mengiringi Silva. Gadis itu sudah mirip seperti bak putri raja yang dikawal, Queen Squirt. Saat di kantin, anak es kastel ikut duduk di belakang Silva. Bahkan mereka menyodorkan roti dan air mineral. Jaga jarak aman, jangan terlalu dekat-dekat dengan Silva. Silva, jangan jajan sembarangan ya, pesan Sky. Iya Sky. Sky semakin overprotective terhadap Silva. Apapun akan ia lakukan demi menjaga istrinya itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.